Ada ayat yang terkenal dari Roma 8 ayat 28 yang daripadanya ini, ya, dari ayat ini eh, ada lagu-lagu yang dibuat, ya, yang kata-katanya eh, diambil dari ayat ini, ya. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kita baca ayatnya, ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, ketika kita berkata bahwa semua baik, semuanya dikerjakan Tuhan menjadi kebaikan, kita perlu lihat, ya, menurut ayat ini bahwa hal tersebut berlaku dengan syarat harus dipenuhi, ya. Ada dua hal di sini, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dua hal ini sepenuhnya tergantung kita, ya, karena kita punya kehendak bebas. Ketika ada sesuatu yang kita alami yang tidak enak, tidak nyaman, mungkin bagi banyak orang itu melihatnya sebagai suatu hal yang ya jauh dari nyaman. Tapi apapun yang dialami itu Tuhan bisa mengerjakan menjadi kebaikan. Asalkan kita pertama mengasihi Dia, kemudian yang kedua, karena kita mengasihi Dia itu salah satu perwujudannya adalah kita mau ikut rencananya. Misalnya kalau kita ingat kisah mengenai Yusuf di Perjanjian Lama, diceritakan bagaimana abang-abangnya menjual dia sebagai budak. Lalu Yusuf kerja di rumah Potifar, kemudian ketika dia sudah mulai dipromosikan di rumah Potifar, dipercayakan banyak hal, lalu dia difitnah sama istrinya Potifar, sehingga dia masuk penjara. Kemudian di penjara, dia setelah beberapa lama dia ketemu dengan kepala juru minuman yang dia tolong untuk mengartikan mimpinya. Setelah itu, akhirnya singkat cerita dia jadi penguasa di Mesir. Waktu abang-abangnya datang ketemu dengan dia, kemudian dia tolong abang-abangnya, semua bapaknya tinggal di Goshen di Mesir, sampai akhirnya ketika Yakub, ya, orang tua mereka sudah meninggal, maka abang-abangnya takut kepada Yusuf. Tapi Yusuf bilang, kalian memang telah merencanakan yang jahat bagiku, tetapi Allah telah mengubahnya, ya, menjadi kebaikan, yaitu dengan tujuan memelihara satu bangsa yang besar. Jadi pengalaman-pengalaman Yusuf yang gak enak itu, dijual sebagai budak, lalu kerja di rumah Potifar, difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara, kemudian ketemu kepala juru minuman, dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Itu hal-hal yang awalnya tidak semua enak. Ya, siapa yang mau dijual sebagai budak? Siapa yang mau masuk penjara? Tapi Yusuf mengalami hal itu, ya, akhirnya itu diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan untuk satu maksud yang lebih mulia. Nah, jangan kita lupa ayat 28 ini dilanjutkan dengan ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu menjadi kebaikan, ya, bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mau ikut rencananya, sebenarnya tujuannya bukan sekedar untuk menolong kita, ya, tapi ada tujuan yang lebih besar, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi lewat hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, kalau kita punya sikap mau mengasihi Tuhan, kita tentunya berarti mau percaya kepada Dia dan mau ikut rencananya, maka tidak hanya kita mengalami hal-hal tersebut yang tidak enak itu diubah menjadi kebaikan, tapi kita semakin diubah seperti Kristus. Ya, itu goalnya di sana, tujuan utamanya.
Lalu kita coba lihat ya di ayat sebelumnya, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sebelum ayat 28 itu ada ayat 26. Ya, kita perlu mengizinkan Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Ya, karena Dia yang tahu bagaimana harus berdoa. Dan ketika Dia menolong kita untuk berdoa, kita punya masalah misalnya, kesulitan, kita nggak tahu harus berbuat apa. Lalu kita mengizinkan Roh Kudus itu menolong kita dalam berdoa. Caranya gimana? Lewat keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi artinya ada satu situasi di mana kata-kata kita nggak cukup untuk mengekspresikan sesuatu yang ingin Roh Kudus itu doakan ya, menolong kita untuk berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya ini ya dikatakan di sini we do not know how we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us ya. Jadi Roh sendiri menolong kita bersyafaat untuk kita with groanings words cannot express ya. Jadi dengan keluhan-keluhan itu dalam bahasa Inggrisnya itu groanings ya. Keluhan-keluhan atau ini ada istilah lain erangan ya. Yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata atau bahasa manusia. Nah, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya sudah berbahasa roh, kita akan mengerti bahwa ini perwujudan yang paling gampang ya lewat bahasa roh. Tentu kalau kita belum berbahasa roh, tidak tahu bahasa roh itu ya nggak bisa ya menafsirkan hal itu. Kita akan mengatakan mungkin memiliki pengertian yang lain. Tapi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita akan ngerti ya bahwa salah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan ketika kita dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa roh ya. Bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita dalam doa, lalu kita seperti di dalam hati itu ada satu luapan yang nggak bisa diekspresikan dengan kata-kata kita. Nah, itu akan keluar dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya. Groanings that words cannot express ya. Ada keluhan-keluhan erangan gitu yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata dengan bahasa manusia. Lalu ayat 27 mengatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita dalam doa pribadi khususnya ya, lalu kita berbahasa roh, ternyata itu dipakai oleh Roh Kudus untuk kita itu berdoa bagi orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus ya termasuk kita juga yang sudah terima Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut juga sebagai orang-orang kudus. Orang-orang yang dikuduskan ya, bukan di kota kudus. Orang-orang yang dikuduskan atau dipisahkan untuk rencana Tuhan. Jadi ini satu kesatuan ya. Kalau kita mengalami situasi yang tidak enak, lalu kita berkata dengan iman bahwa semua baik, semua dikerjakan Allah, itu menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang mau ikut rencananya. Dan itu betul sekali, tapi jangan lupa bahwa ada rangkaian sebelumnya dari ayat 26, yaitu mengizinkan Roh Kudus berdoa ya untuk kita dan juga untuk orang-orang kudus lainnya. Ya paling ini ya menarik ya, dan sangat enjoy lah kalau kita berdoa. Ada orang yang Tuhan ingatkan untuk kita doakan, lalu kita nggak tahu harus berdoa seperti apa, kita izinkan Roh Kudus berdoa untuk orang itu lewat kita ya, dengan groanings ya, dengan bahasa roh yang kata-kata tidak dapat
diekspresikan ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan 1 Korintus 2 ayat 10, ya ini menarik sekali ya. Dikatakan di sini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi salah satu ya, kalau kita nih banyak berbahasa roh, kita kan nggak tahu ya apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Kita cuma tahu sebagian. Waktu Yusuf itu dijual ke Mesir, dia nggak tahu bahwa itu ternyata menjadi bagian dari proses yang dia lalui. Yang dia tahu lewat mimpi yang dia dapat adalah dia akan jadi seorang yang berkuasa nantinya. Ya, dia akan punya posisi yang luar biasa sehingga abang-abangnya bahkan orang tuanya datang untuk menyembah dia. Ya, itu pengertian yang didapat ketika dia dapat mimpi. Ya, di waktu dia ceritakan sama abang-abangnya, sama orang tuanya, bagaimana berkas-berkas dari milik saudara-saudaranya itu sujud ya menyembah dia. Jadi ada pengertian yang didapat bahwa dia akan jadi penguasa. Lalu abang-abangnya akan datang untuk menyembah dia. Dan itu memang terjadi kan. Kalau kita baca kisahnya, waktu abang-abangnya datang ke Mesir mau beli gandum, mereka kan datang karena Yusuf jadi penguasa, ya mereka mau nggak mau harus menyembahnya. Dalam arti kan mereka kan pada masa itu kalau ketemu raja kan harus tunduk ya, harus menyembahnya seperti itu ya. Dan itu terjadi. Tapi kan Yusuf nggak tahu bahwa prosesnya itu ternyata harus lewat banyak hal yang dia pasti nggak mau kalau dia tahu kayak begitu ya. Kalau kita ditunjukkan bahwa akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman, ya berapa banyak dari kita yang mau. Tetapi Tuhan tunjukkan hal-hal yang baik, yang ketika dia mengalami situasi yang tidak nyaman itu, dia diingatkan bahwa dia itu akan jadi orang yang berpengaruh ya, akan menjadi orang yang berkuasa ya. Nah, jadi kalau kita berbahasa roh itu ya, nanti Roh Kudus itu kan dikatakan di sini menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tanpa kita sadari ya, tanpa kita tahu, Roh Kudus itu mendoakan rencana-rencana Tuhan buat kita, juga buat orang-orang kudus lainnya. Sesuatu yang tersembunyi yang otak manusia itu tidak bisa mengerti, tidak bisa menangkap itu. Ya. Hanya oleh Roh Kudus. Kalau ketemu dengan orang-orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan karunia-karunia roh ya, ketika dia berdoa atau dia konseling ya, kita akan melihat bahwa kadang-kadang kata-katanya itu bisa tepat ya, to the point pada masalah yang sedang dihadapi orang itu, walaupun orang tersebut belum cerita. Karena ada karunia marifat ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada hal-hal yang tersembunyi ya dalam diri seorang itu bisa dinyatakan ketika karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja. Jadi kalau kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, lalu kita berdoa, kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita dalam doa, kita mengizinkan ada keluhan-keluhan yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata manusia, ya ada groanings, ada bahasa roh di situ, maka kita ini sedang mendoakan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan, yang kita tuh nggak tahu. Di Perjanjian Lama ada kisah mengenai Daniel. Ya, Daniel itu waktu itu dihadapkan pada situasi yang sulit karena dia dengan orang-orang bijaksana mau dibunuh kalau tidak dapat memberitahu Nebukadnezar, raja di Babel itu mimpi apa. Nah, dia dengan teman-temannya berdoa dan pada waktu malam
rahasia itu disingkapkan kepada Daniel lewat penglihatan malam. Itu otak manusia nggak bisa. Tapi ketika Daniel itu membangun hubungan dengan Tuhan, maka rahasia tersebut disingkapkan kepada Daniel. Kita lihat ayat 11 sekarang ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kita lihat di sini, ternyata kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu berdoa lewat kita, maka hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah itu bisa disingkapkan. Bahkan mungkin kita belum mengerti, tapi tanpa kita tahu, waktu kita sedang berbahasa roh itu, maka Roh Kudus sedang membawa kita bersyafaat untuk orang-orang kudus, termasuk kita. Juga mendoakan apa yang Tuhan rencanakan bagi orang-orang kudus, juga bagi buat kita juga. Ya, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan tahu tentang masa depan kita, ya, yang hal-hal yang baik itu sedang kita doakan. Ya, tanpa kita sendiri mungkin ngerti hal itu. Nanti jawabannya tiba-tiba terjadi, bisa dalam waktu singkat, bisa beberapa jam kemudian terjadi, atau bisa juga terjadi mungkin minggu depannya, ya, atau 2 minggu lagi, atau bulan depannya. Tapi sementara itu, ketika besoknya kita berdoa lagi, ada yang sudah terwujud ya dalam waktu mungkin 1-2 hari. Sementara yang kemarin kita doakan dalam bahasa roh itu baru terwujud minggu depan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa jangan jemu ya. Terus kita berdoa dengan tekun. Karena apalagi kita sudah penuh Roh Kudus ya. Paling enak itu kita berbahasa roh ya. Mengizinkan Roh Kudus memimpin kita dalam doa. Nanti akan makin banyak hal-hal yang Tuhan rencanakan bagi kita yang kita belum tahu ya, kita nggak tahu karena itu tersembunyi dalam diri Tuhan dan kita nggak bisa nangkap itu dengan kemampuan otak kita. Itu akan mulai diwujudkan. Nah, kalau mulai terwujud ya, kita mesti lihat lagi firman Tuhan ya. Kalau kita lihat ya, ada banyak orang yang Tuhan berkati luar biasa, pelayanannya makin besar dan orang itu secara finansial makin makmur, makin kaya. Lalu banyak orang rame ngomongin itu ya. Wah, ini kok hamba Tuhan kok mewah ya. Sebenarnya kalau kita berpikir simpel saja ya. Kalau kita kerja di perusahaan dunia ya umum, kita makin diberkati, posisi naik, lalu barang yang dijual oleh perusahaan di mana kita kerja itu dibutuhkan oleh banyak orang, oleh seluruh dunia, ya otomatis kita makin diberkati. Ya. Kita tidak hanya punya mobil pribadi, mungkin bisa beberapa, kita di banyak hal ya, termasuk fasilitas-fasilitas yang orang umum itu mungkin tidak miliki, tidak punya. Ya. Makanya dikatakan di ayat 9 dari 1 Korintus 2 ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi waktu kita hidup mengasihi Tuhan, kita ikuti rencananya, lalu kita berdoa karena banyak hal kita nggak tahu, kita pakai bahasa roh ya. Ternyata kita sedang mendoakan kehendak Allah gitu untuk orang-orang kudus, termasuk untuk kita juga. Lalu akhirnya apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia ya, termasuk kita yang mengasihi Dia, itu mulai terwujud. Dan ketika terwujud kita akan kaget, orang lain juga kaget, karena nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah dilihat oleh mata jasmani, nggak pernah dengar oleh telinga jasmani, nggak pernah muncul dalam pikiran manusia. Yang kita bingung, Tuhan kok luar biasa sekali ya. Di luar negeri pelayanan kalau pakai pesawat terbang itu hal yang biasa. Nah kalau di Indonesia saja banyak orang kaya punya private jet, lalu kenapa kalau pelayanan Tuhan percayakan pada pelayanan yang luar biasa kemana-mana, di mana pakai pesawat komersial umum itu udah sulit karena jadwal mereka padat, lalu Tuhan percayakan pesawat-pesawat jet ya untuk pelayanan. Why not ya? Nah itu kita perlu sadari bahwa itu salah satu
manifestasi yang Tuhan berikan bagi orang yang ikut rencana Dia. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik ya bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang mau ikut rencananya. Haleluya. Amin.